Halo Saint Church, Happy Sunday. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam ibadah Saint Church of Christ di hari Minggu ini. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan September. Bersyukur untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Sepanjang bulan September ini, gereja membahas tentang hikmat. Saya yakin dan percaya kita sudah sama-sama belajar dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu yang selalu sempurna. Kami bersyukur Kau selalu memberkati kami dalam kondisi apapun. Saat ini, kami mau mempersiapkan hati kami, pikiran kami untuk beribadah, menyembah, serta belajar akan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap pribadi yang mengikuti ibadah ini ya Bapa, memberkati pastor dan setiap pelayan Tuhan, memberkati ibadah ini dari awal sampai akhir, dan biar melalui ibadah ini hanya nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan. Kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari umat-umat pilihan Tuhan, kita datang untuk memuji nama Tuhan. Kita bersorak-sorai untuk memuliakan namanya. Haleluya. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan
siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku. Jalan-Mu, Tuhan, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus. Kekuatan dan pengharapan akan kita dapatkan dalam berdoa, di dalam bersekutu dengan Tuhan Yesus. Pagi hari ini saya mengundang Bapak Ibu terkasih untuk kita sama-sama berdoa bagi saudara-saudara, teman-teman, dan juga keluarga kita yang sudah mengirimkan pokok doa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami mau berdoa bagi saudara kami yang merindukan hikmat dalam mengelola keuangan. Berkati Tuhan, berikan hikmat, Kau pimpin agar saudara kami boleh memperhitungkan segala sesuatu yang dengan baik, mengambil keputusan dengan baik. Berkati agar setiap putusan yang diambil boleh berhasil ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang merindukan hikmat dalam memilih pekerjaan. Berkati agar saudara kami boleh memilih dari setiap opsi yang ada, dan biar melalui pekerjaannya nama-Mu saja yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang merindukan pertumbuhan bayinya yang sehat. Berkati selalu Tuhan pertumbuhan bayi dari saudara kami boleh selalu sehat, sempurna. Berkati juga kedua orang tuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa bagi pemimpin kami berdoa bagi pemerintah yang sedang bekerja. Berkati semuanya Tuhan, terutama di masa pandemi. Setiap keputusan, setiap kebijakan boleh diambil dengan baik, diterapkan dengan baik. Curahkan damai sejahtera di seluruh wilayah Indonesia juga ya Bapa, dan biar Indonesia boleh merasakan lawatan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di saat yang bersamaan kami juga mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur untuk pengurangan efisiensi yang sudah terjadi di kantor saudara kami. Kami juga bersyukur untuk setiap kesehatan orang tua kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik. Ini doa-doa kami, biar setiap kesaksian ini juga boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara terkasih, di dalam komunitas akan selalu ada pertumbuhan yang bisa membawa dampak positif. Kita telah bersama-sama melihat pertumbuhan yang positif juga di dalam komunitas Sel Design Church of Christ. Kami selalu rindu setiap pribadi bisa tertanam dan bertumbuh lebih lagi dalam Tuhan. Karena itu kami mengundang saudara-saudara untuk bergabung dalam sel grup kami, iConnect, yang saat ini diadakan secara online. Kita akan bertumbuh bersama-sama dan perkembangan rohani saudara akan selalu terpantau karena tidak ada pertumbuhan di dalam kesendirian. Melalui iConnect kita juga akan mendapatkan informasi tentang kegiatan-kegiatan gereja. Untuk informasi lebih lengkap, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor hotline yang tertera di bawah ini. Silakan difoto, silakan dicatat. Sekarang saya mengundang Bapak Ibu terkasih untuk kita sama-sama boleh membaca ayat renungan minggu ini yang diambil dari Ibrani 10 ayat 23. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Ibrani 10 ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Kita baca bersama-sama Ibrani 10 ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saya berdoa ayat ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pedoman bagi setiap kita menjalani kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat kembali pujian ini. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga.
andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang kuandalkan. Hanya Kau, Yesus, yang kuandalkan. Hanya Kau, Yesus, yang kuandalkan. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu Tuhan, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus. Kemuliaan bagi Tuhan dan pujian segala hormat hanya layak bagi Yesus Kristus. Saya berdoa buat kalian semua yang ada di rumah masing-masing, tetap dalam kondisi yang terbaik, tetap dalam kesehatan dan berbahagia serta bersuka cita bersama dengan seluruh keluarga. Dan tanpa terasa kita sudah berada di penghujung minggu terakhir daripada bulan September. Sesuatu yang luar biasa ya, kalau kita bisa melewati bulan ini dan boleh berada di minggu terakhir dari bulan September ini. Dan tentunya jangan lupa bahwa di sepanjang bulan September ini kita terus berbahas mengenai hikmat. Saya berdoa biarlah Bapak Ibu Saudara senantiasa hidup di dalam pertolongan Tuhan dan bergerak di dalam tuntunan, yaitu di dalam hikmat Tuhan. Nah, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu yaitu bersatu di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya berharap saudara di rumah masing-masing sudah menyiapkan sakramen roti dan anggur. Dan sebelum kita masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus, kita akan bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang berbahagia di saat ini. Kami boleh menikmati kabar baik, kami boleh menikmati kemurahan Tuhan, kami boleh tetap dalam kondisi yang terbaik yang Tuhan sediakan. Dan situasi apapun yang sedang kami hadapi, kami tidak perlu undur, kami tidak perlu takut, karena kami percaya kami punya Tuhan yang hidup, kami punya Yesus yang senantiasa menyertai kami. Sebentar kami akan bersatu dengan sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami percaya korban tubuh-Mu, curahan darah-Mu itu cukup bagi kami, dan memberikan kesejahteraan bagi kami, dan membebaskan kami atau meluputkan kami dari maut, dan menjaminkan kami melangkah di dalam kemuliaan, dan Tuhan akan bawa kami ke tempat di mana Tuhan berada, kami juga ada bersama-sama dengan Tuhan. Maka juga Tuhan Yesus setelah itu kami juga akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sederhanakan setiap kata kalimat bahasa yang kupakai untuk menjelaskan setiap area firman Tuhan ini, agar setiap anak-anak Tuhan menangkap dengan jelas, mengerti dengan benar, dan kami dapat mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini di dalam setiap bagian kehidupan kami. Tutup buku semua yang hadir dengan kuasa darah Yesus, setiap yang mengikuti acara ibadah ini, setiap benih firman Tuhan tidak akan dicuri oleh si jahat. Tapi biarlah benih firman ini akan berakar dalam kehidupan setiap anak Tuhan dan menghasilkan buah yang lebat. Sehingga kami bukan sekedar mendapatkan informasi yang baik, tapi kami diubahkan cara pandang, serta mendapatkan paradigma, serta memandang dengan cara pandangnya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saudara kasih Tuhan, salah satu firman Tuhan yang akan saya bawakan terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus adalah dalam 1 Tesalonika 4 pada ayat yang ke-7 dikatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Allah kita adalah yang kudus, Allah yang mulia. Kita telah dikuduskan di dalam pengorbanannya di atas kayu salib,
Dan itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, Anda dan saya, kita yang percaya pada Yesus, kita dipanggil bukan lagi untuk berbalik ke arah yang lama. Bukan lagi mendapatkan perizinan untuk melakukan kejahatan. Seolah-olah karena kemurahan Tuhan, maka kita bisa melakukan lagi kesalahan-kesalahan yang dulu yang pernah kita lakukan. Artinya kita telah ditebus dan kita telah diselamatkan. Dan kebaikan kemurahan Tuhan itu harusnya mendorong kita untuk melakukan perbuatan baik. Mendorong kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Dan mendorong kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang efektif. Karena Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang setia. Maka bicara kekudusan bukan tidak boleh menjamah ini, tidak boleh menjamah itu. Tetapi bicara kekudusan adalah kehidupan kita, yaitu menjadi kesaksian. Kehidupan kita menjadi teladan. Kehidupan kita menjadi garam dan terang bagi dunia yang gelap ini. Dan kita percaya bahwa tidak pernah kebetulan. Kalau hari ini Anda bisa ikut dalam ibadah bersama-sama dengan kami, kalau kita hari ini boleh mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus, Tuhan telah punya rencana yang indah bagi setiap kita. Mari kita siapkan rotinya terlebih dahulu, karena Tuhan menjaminkan Anda dan saya menjadi warga kerajaan sorga. Mari sama-sama kita angkat roti ini dengan iman, kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga, untuk menyempurnakan agar tubuhku selalu sehat sempurna, sempurna jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib, agar kami mulai hari ini tidak akan terkapar di meja operasi. Kami menang atas segala penyakit, bahkan virus maut, virus berbahaya, virus yang ditakuti orang, tidak berkuasa atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Demikian pula kita mengangkat anggur ini, bersama-sama dengan saya kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh darah Yesus, kami dikuduskan, kami ditahirkan, kami penuh dengan kemuliaan. Maka kami diberi kuasa, yaitu menang atas setan, tuyul, dukun-dukun, kuasa kegelapan, bahkan rancangan jahat, rancangan iblis, apapun tidak berkuasa atas hidup kami. Oleh darah Yesus, kami berkemenangan. Apa saja yang kami sentuh, apa saja yang kami pegang, apa saja yang kami kerjakan, dijaminkan, diberkati, berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus Kristus. Sejenak saudara boleh bersyukur bahwa korban tubuh dan darah Yesus yang sudah bersatu dengan kita, itu telah memberikan pemulihan bagi kita. Itu telah memberikan kesembuhan bagi kita. Itu telah memberikan jawaban atas setiap kerinduan kita. Naikkan syukurmu, berdoa bersyukur atas anugerah yang Tuhan telah berikan, atas kebaikan yang Tuhan telah sediakan, atas jaminan kasih karunia yang Bapa telah limpahkan melalui Yesus Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Maka Tuhan juga kami berdoa buat minyak urapan ini. Tuhan, Kau mengajarkan kuasa, di balik minyak urapan ada kuasa. Maka aku telah berkali-kali membuktikan bagaimana orang-orang yang sakit disembuhkan, orang yang terikat setan dilepaskan. Bagaimana kami memberkati setiap lokasi dimanapun kami berada, tempat tersebut diberkati. Maka kami percaya bahwa hari ini anak-anak Tuhan yang mengangkat minyak ini, minyak di tangan mereka juga menjadi minyak urapan. Bapak Ibu Saudara yang siapkan minyak, sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa mengusir setan. Setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan mulai hari ini pasukan malaikat surgawi hadir, jagai kami, bagari kami, proteksi kami. Kami tolak setan-setan tuyul, dukun-dukun dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Ya, Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Anda boleh berdoa juga buat setiap anggota keluarga, famili yang bersama dengan Anda. Bahkan selalu saya anjurkan saudara, tempat usaha Anda, rumah Anda, dimanapun Anda berdiri, Anda boleh lepaskan berkat. Dengan sakramen minyak ini, Anda bisa menyatakan kuasa, Anda bisa menyatakan mujizat. Nah, puji nama Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, di hari Minggu ini, yaitu kita ada di minggu yang terakhir dari bulan September, dan tentunya kita selalu bersyukur. Tuhan begitu baik,
telah membawa kita sampai di minggu terakhir, yaitu di bulan September. Saya berdoa biarlah nanti memasuki bulan Oktober menjadi bulan yang lebih luar biasa lagi diberkati dari bulan September. Nah, sekedar informasi buat saudara bahwa nanti di bulan Oktober, Gereja Zion Church of Christ akan mengadakan yaitu ibadah penyerahan anak. Kami akan mengadakan ibadah penyerahan anak secara on-site. Tentunya saudara yang rindu nanti saudara boleh menghubungi yaitu nomor hotline, nomor registrasi atau nomor untuk pendaftaran, yaitu saudara boleh mendaftarkan anak saudara yang akan ikut dalam ibadah penyerahan anak. Jadi saudara, di bulan Oktober nanti kami akan mengadakan ibadah penyerahan anak secara live, artinya secara langsung di tempat ya. Kami sedang siapkan tempatnya. Jadi saudara boleh daftarkan diri saudara dengan nomor telepon yaitu Zion Official. Nanti di sana ada yang akan melayani saudara untuk mendaftarkan nama anak saudara. Dan di bulan Oktober ini juga kami akan mengadakan baptisan selam. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara atau anggota keluarga Anda yang rindu untuk dibaptis selam, di bulan Oktober ini juga kita akan mengadakan acara baptisan selam. Puji nama Tuhan, haleluya. Nah, di hari Minggu ini siapkan catatan saudara, yaitu judul yang saya bawakan, yaitu berbicara. Hari ini kita akan membahas mengenai yaitu hikmat yang bagian yang terakhir, yaitu hikmat manusia versus yaitu hikmatnya Tuhan. Nah, ini menjadi bagian yang menarik bahwa kok ada hikmat manusia, kok ada hikmatnya Tuhan. Seperti apakah yang akan kita bahas mengenai hikmat manusia dan hikmat Tuhan tersebut? Nah, ini akan menjadi bagian yang menarik di minggu yang terakhir ini. Oke, nah saya akan bawakan di tengah-tengah wilayah Cina pada zaman dinasti Han, yaitu seseorang biasa berulang kali menjatuhkan pecahan besi ke atas sehelai daun dan menyaksikan saat daun itu mengambang di atas air. Tidak pernah dapat dijelaskan daun tersebut yang terdapat pecahan besi berputar sampai menunjuk ke arah yang sama setiap kalinya. Para sejarawan dan arkeolog sekarang percaya bahwa seperti inilah sebenarnya alat kompas, sebuah alat navigasi semula yang ditemukan bertahun-tahun sebelum Alkitab pernah ditulis. Mereka tidak memiliki konsep utara dan selatan, keselarasan yang biasa dicari oleh pecahan logam, dan selama 1000 tahun, tidak seorang pun bisa menemukan mengapa sepotong logam berperilaku demikian. Namun bertahun-tahun kemudian, kompas diterima oleh para pelayar dan pelancong yang membutuhkan arahan yang tepat untuk memimpin mereka ke tujuan akhir mereka. Nah, sebelum adanya kompas, para pengembara ini hanya bisa memandang sekeliling dan menetapkan perjalanan mereka oleh tanda-tanda fisik di sekitar mereka. Mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya ada suatu kekuatan internal dalam kasus ini, yaitu ada medan magnet bumi yang dapat mempengaruhi sepotong besi kecil di atas daun yang mengambang di atas air itu. Alkitab mengatakan bahwa kita sedang berada dalam perjalanan kehidupan, di mana kita akan selalu berhadapan dengan pilihan, yaitu untuk memutuskan jalan mana yang akan kita tetapkan. Sebuah ilustrasi seperti ini, saudara, dalam salah satu seri film Mission Impossible yang saya nonton, itu dikisahkan bahwa Ethan Hunt sedang mengejar musuh yang memegang kode pengendali peluncuran nuklir. Lokasi film itu dibuat berada di Hotel Burj Khalifa, Dubai. Dalam momen pengejaran itu, mereka keluar dari hotel, lalu mendadak badai pasir terjadi. Nah, sebenarnya itu adalah sesuatu yang sudah biasa di daerah Timur Tengah, khususnya wilayah padang gurun. Ketika badai pasir terjadi, jarak pandang menjadi terbatas dan orang kesulitan menentukan arah. Nah, beruntung tim dari Ethan Hunt sudah memasang sinyal GPS pada alat komunikasi yang dipakai oleh musuh. Sehingga ketika musuh menggunakan kendaraan, maka lokasi dan pergerakan mobil tersebut dapat diketahui walaupun badai pasir menutupi pemandangan. Nah, dengan alat GPS tersebut, Ethan Hunt berhasil mengejar musuhnya. Nah, sebagaimana fungsi daripada kompas, GPS, yaitu sebagai alat navigasi, yaitu untuk memimpin seseorang sampai kepada tujuan akhir, maka sesungguhnya di dalam diri setiap orang percaya ada sebuah kompas atau alat navigasi, yaitu suatu kekuatan internal yang ditaruh oleh Tuhan menunggu untuk ditemukan dan dipakai bagi kemuliaannya. Itu merupakan arahan dan petunjuk yang Tuhan sediakan
agar Anda bisa mengarungi lautan penuh badai dan awan pekat kehidupan yang berkabut dengan lebih baik. Di mana tentunya iblis tidak pernah akan tinggal diam. Ia akan selalu memberikan pengaruh serta arahan agar perjalanan Anda menyimpang dan tidak pernah dapat mencapai sasaran. Dalam Matius 7 ayat 13-14 dikatakan, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Teks Injil Matius ini memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan Anda mengambil keputusan sendiri, melainkan Ia adalah pribadi yang bertanggung jawab dalam memberikan petunjuk arah mana yang seharusnya dijalani oleh setiap orang percaya agar mereka dapat mencapai tujuan akhir yang sebenarnya. Memang pada kenyataannya, manusia justru lebih memilih jalur yang berlawanan dengan petunjuk yang datangnya dari Tuhan. Mengapa demikian? Karena ada suara lain yang juga mencoba memberikan petunjuk dan berusaha membawa manusia kepada konsep yang seolah-olah tampaknya perjalanan yang benar dan menyenangkan, padahal ujungnya membawa kepada kematian. Suara petunjuk tersebut tentunya adalah suara iblis. Iblis ingin membuat masa depan manusia menjadi sama dengannya, yaitu kematian yang kekal. Lalu mengapa manusia mau mengikuti iblis? Jawabannya karena kecenderungan manusia lebih memilih kepada sesuatu yang umumnya disukai oleh banyak orang. Contohnya seperti ini, kalau kita mau makan di restoran dengan berbagai pilihan menu yang sepertinya kita kurang familiar, maka biasanya kita akan bertanya kepada pelayan, menu yang mana biasanya banyak orang pesan? Atau mungkin kita memilih menu yang ada tanda chef recommended-nya. Nah, dari sini kita memahami bahwa yang banyak dipilih dan yang kebanyakan orang sukai, ternyata itu adalah suatu petunjuk yang dianggap benar. Nah, itulah sebabnya selama bulan September ini, kita belajar mengapa kita perlu hikmat. Bagaimana caranya kita dapat berjalan dalam hikmat. Dan apa saja yang dapat dilakukan hikmat dalam kehidupan kita. Dan pada hari ini, kita membahas bahwa yang terpenting dari segala sesuatunya adalah bagaimana kehidupan kita ini dapat menjadi terang yang menuntun dan memberi petunjuk kepada orang lain agar mereka dapat berjalan dalam kebenaran, menjadi efektif di dalam Tuhan, dan mencapai tujuannya Tuhan yang akan membawa kita kepada kekekalan yang sejati. Saya akan mengajak setiap kita untuk melihat dari tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus mengenai hikmat di minggu yang terakhir di bulan September ini. Mari coba kita buka di dalam 1 Korintus pada pasal yang pertama, pada ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Saudara, Paulus mengutip tulisan ini dari kitab Yesaya pada pasal 29 ayat 14 bahwa hikmat orang yang berhikmat akan hilang dan kearifan orang yang arif akan bersembunyi. Nah, kalau hikmat sebegitu pentingnya kita harus miliki, sudah kita jelaskan beberapa minggu yang lalu mengapa Paulus justru mengatakan bahwa hikmat itu akan dibinasakan? Mengapa kearifan dan kebijaksanaan justru akan dilenyapkan? Apa maksud Paulus dengan pernyataannya ini? Paulus menyadari dirinya bukan orang yang pandai dalam berkata-kata atau fasih lidah. Dan dirinya bukan orang yang berhikmat menurut pandangan dunia. Paulus pernah menjadi bahan tertawaan dan disebut sebagai si peleter atau si pendusta ketika ada di Athena oleh orang-orang Yahudi dan oleh orang-orang Yunani dalam Kisah Rasul 17 ayat 18. Penyebabnya, karena orang-orang Yahudi selalu menuntut bukti, sedangkan orang Yunani menjunjung ilmu, yaitu pengetahuan dan filsafat, yang tidak mempercayai pemberitaan mengenai kebangkitan orang mati. Nah, Paulus berhasil mengacaukan pemahaman yang kuat dari orang-orang yang berhikmat itu, sehingga ada begitu banyak orang yang menjadi percaya dan mengikuti pengajarannya Paulus. Tetapi, ketika Paulus meninggalkan kota Korintus untuk memberitakan Injil di kota-kota lainnya, maka jemaat itu mulai terkontaminasi oleh pemahaman yang mirip-mirip seperti itu.
Paulus menyebutnya hikmat duniawi. Hikmat duniawi itu, saudara, adalah mengunggulkan orang-orang berpengetahuan, berpengaruh, dan keturunan bangsawan. Seolah-olah sepertinya sebagian jemaat di Korintus sudah mulai tergoda untuk mengejar hal itu, agar bisa diterima oleh dunia dan dapat diterima oleh orang lain. Nah, mengetahui hal itu, Paulus menasihati agar mereka berhenti melakukannya, karena Allah telah memulai pekerjaan yang baik dalam diri mereka. Makanya kata sambung sebab atau gar dalam bahasa Yunani di awal ayat 18 mengindikasikan bahwa 1 Korintus 1 ayat 18-25 memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan bagian ayat sebelumnya. Bagian ini merupakan penjelasan terhadap apa yang sudah disinggung dalam 1 Korintus 1 ayat 10 sampai dengan 17. Secara khusus, pada 1 Korintus 1 ayat 17b disebutkan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus tidak menjadi sia-sia atau kosong kuasanya. Saya akan tunjukkan perbandingan penjelasan Paulus ini, yaitu perkataan, yaitu logos, yang muncul di ayat 17b disebut hikmat perkataan, sedangkan pada ayat 18a perkataan salib yang dalam Alkitab diterjemahkan sebagai pemberitaan salib. Artinya, itulah sebenarnya yang menjadi kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang, bukan kekuatan kata-kata manusia. Karena ada kebanyakan orang yang berpikir, karena kepandaiannya bertutur katalah, dan karena banyaknya kutipan kata-kata bijak orang dunia itulah yang membuat orang dapat percaya pada Yesus dan diselamatkan. Seolah kalau kita kebanyakan membicarakan firman, maka kita akan dianggap kebodohan oleh orang-orang. Makanya, itulah sebabnya ketika menyampaikan khotbah, para pembicara suka tergoda untuk menjadi motivator dan menjadi stand-up komedi dibandingkan menyampaikan kebenaran firman yang isinya adalah kekuatan Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25 banyak menyinggung tentang kata kebodohan. Dan kata bodoh ini juga muncul di bagian-bagian lain dari kitab Korintus. Penyelidikan yang seksama akan menolong kita untuk memahami bahwa fokus utama dalam bagian ini adalah memaparkan sebuah kontradiksi. Injil di mata dunia adalah kebodohan, tetapi di mata Allah, Injil adalah hikmat Allah yang memberikan kekuatan. Artinya siapa yang menolak Injil dengan cara menganggap Injil sebagai kebodohan, justru adalah orang-orang yang bodoh. Sebaliknya, mereka yang percaya kepada kebodohan Injil adalah orang-orang yang menerima hikmat sejati. Pertanyaannya adalah, apakah Injil merupakan kebodohan atau kekuatan? Nah, disinilah Paulus menerangkan bahwa cara kerja Allah sangat berseberangan dengan tuntutan dunia. 1 Korintus 1 ayat 21 sampai dengan 24 menjelaskan, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi, untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Nah, akhirnya, Paulus menutup pembahasan ini dengan sebuah kalimat ironis yang mengontraskan Allah dan manusia, yaitu kebodohan Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan kelemahan Allah lebih kuat daripada manusia dalam 1 Korintus pada pasal 1 ayat yang ke-25-nya. Ini menjadi menarik. Dalam 1 Korintus 1 ayat 18, Paulus mengatakan seolah-olah mereka yang menganggap Injil adalah kebodohan justru sedang mempersiapkan masa depan dalam kebinasaan. Tetapi, kalau kita meneliti dari terjemahan bahasa Yunani, kata itu digunakan dalam bentuk present tense, artinya orang-orang ini sedang berada dalam kebinasaan. Kata yang sama persis juga muncul dalam 2 Korintus 4 pada ayat yang ketiga. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang bukan akan, tetapi sedang binasa. Nah, setelah menjelaskan hal tersebut, Paulus menyatakan keyakinannya tentang keselamatan jemaat Korintus dalam bentuk juga present tense, yaitu bagi mereka yang diselamatkan, sozo menois, ayat 18b, yang mana ini menunjukkan bahwa keselamatan orang percaya merupakan sesuatu yang sedang terjadi, bukan akan terjadi. Orang percaya sudah diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Jadi sekarang saudara di dalam keselamatan. Di ayat-ayat selanjutnya Paulus menerangkan bagaimana keselamatan ini bisa terjadi, yaitu melalui
perkenanan 1 Korintus 1 ayat 21 dan panggilan Allah. Jadi bagi kita yang saat ini sedang diselamatkan, Injil adalah kekuatan Allah. Catat baik ini. Nah, keselamatan orang percaya merupakan bukti dari kekuatan Injil. Kekuatan ini pula yang meyakinkan Paulus bahwa pemberitaan Injil tidak perlu dan tidak boleh dilakukan dengan kekuatan hikmat perkataan manusia. Hikmat manusia tidak akan menambah kekuatan apapun pada Injil. Catat baik. Pemakaian kata dinamis atau kekuatan harus dipahami dalam konteks keselamatan. Roma 1 ayat 16 dikatakan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Keselamatan itu tidak dinyatakan melalui kekuatan mujizat kesembuhan atau hal lain yang spektakuler. Namun kekuatan Injil itu sendiri yang dapat bermanifestasi dalam rupa mujizat atau hal spektakuler lainnya. Jangan dibalik. Pemakaian ini sekaligus mengingatkan kita bahwa mujizat terbesar dalam hidup kita adalah keselamatan orang berdosa, yaitu menghantarkan orang masuk kerajaan sorga dengan membawa orang tersebut kepada pengenalan akan Injil. Nah, kita dahulu adalah orang-orang yang sedang binasa karena dibutakan oleh ilah zaman ini. Dan kita juga pernah dikuasai oleh natur yang rusak. Namun, Allah berkenan memanggil kita dengan panggilan yang kuat. Nah, kekuatan ini akan menjadi sia-sia apabila Injil diubah lalu disesuaikan dengan standar hikmat dunia dan coba diberitakan dengan bersandar pada retorika dunia. Makanya keyakinan Paulus dalam ayat 18 pembahasan kita didasarkan pada firman Tuhan. Seperti biasanya Paulus memulai kutipan firman Allah dengan kata ada tertulis atau gegraptai dalam bahasa Yunani. Kata gegraptai muncul 63 kali dalam seluruh tulisan Paulus melalui pengutipan ini. Paulus menegaskan bahwa firman Tuhan merupakan argumen yang sudah sangat kuat. Dia tidak perlu berbantah-bantah atau memberi bukti-bukti lain di luar Alkitab. Allah telah berfirman, semuanya telah diputuskan. Kutipan yang diambil oleh Paulus dari Yesaya 29 ayat 14 ini sangat relevan dengan situasi yang dihadapi jemaat Korintus. Yaitu pada zaman Yesaya ketika bangsa Yehuda menghadapi ancaman dari bangsa Babel, mereka tidak mau bersandar pada kekuatan Tuhan. Walaupun Tuhan sudah mengatakan bahwa dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan mereka. Mereka justru memilih untuk mengikuti pemikiran mereka sendiri, yaitu dengan cara mengikuti dewa-dewa kafir dan meminta bantuan dari bangsa Mesir. Mereka bahkan menganggap diri mereka lebih berhikmat daripada Tuhan. Nah, Allah sudah menegur tindakan ini dengan menyatakan bahwa hikmat Tuhan itu tidak terbatas dan jauh melampaui siapapun. Nah, perkataan Tuhan ini kemudian menjadi kenyataan bahwa bangsa Yehuda akhirnya kalah dan tetap kalah dan mereka dibuang selama 70 tahun di kerajaan Babilonia. Saudara, salib merupakan pemutarbalikan prinsip-prinsip duniawi. Yesus yang direndahkan di kayu salib akhirnya justru dimuliakan. Inilah yang harus kita pahami bahwa Allah selalu merendahkan orang-orang yang menganggap dirinya berhikmat. Sebaliknya, Allah justru seringkali memakai orang-orang yang dianggap bodoh atau lemah oleh dunia. Justru dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yesus sendiri mengajarkan bahwa yang berbahagia adalah mereka yang dianggap kurang beruntung oleh dunia, yaitu miskin, yang lapar, haus, berduka, teraniaya. Keseluruhan dari ucapan berbahagia di dalam Matius 5 ayat 12. Paulus pada ayat 20 dari 1 Korintus 1 tadi dari memberikan serangkaian pertanyaan retoris. Dia bertanya, dia menyadari bahwa sebagian besar jemaat adalah orang-orang yang lemah dan orang-orang yang bodoh menurut ukuran dunia. Paulus berusaha menyadarkan jemaat Korintus bahwa semua orang yang dianggap berhikmat menurut ukuran dunia, ternyata mereka tidak mampu bertahan. Contohnya siapa? Yaitu orang-orang, para artis. Mereka, orang-orang tenar, justru mereka mati sia-sia. Para artis, mereka punya ketenaran. Mereka punya, kalau dibilang orang terpandang. Orang yang dianggap dunia, tersohor dan lain sebagainya. Tapi orang-orang ini tidak bergerak di dalam hikmat Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka justru mengalami yang namanya mati sia-sia. Makanya pada ayat 20 ini, di dalam 1 Korintus 1 ayat 20, Paulus di situ memberikan pertanyaan-pertanyaan. Di mana para perbantah itu? Di mana para ahli Taurat itu? Paulus hendak menunjukkan bahwa siapa yang bisa berbantah terhadap Tuhan. Makanya Paulus selanjutnya yaitu dia menutup rentetan
pertanyaan retoris di ayat 20-an dengan pertanyaan inti. Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Dikatakan begitu. Penggunaan ungkapan hikmat dunia dalam bahasa Yunani-nya Sophia Kosmou di ayat ini bukan hanya menunjukkan jenis hikmat yang duniawi, tetapi juga kesementaraan dari hikmat duniawi. Apa yang duniawi anggap berhikmat ternyata hanyalah kebodohan. Pernyataan Paulus di sini tidak boleh dianggap sebagai kritikan terhadap penggunaan rasio manusia. Yang dipersoalkan bukanlah hikmat Tuhannya, tetapi hikmat duniawi. Inti masalah semuanya terletak pada jenis hikmat. Semua kebenaran adalah kebenaran Allah, baik kebenaran di dalam alam natur maupun hikmat suci, yaitu scripture atau kitab suci scripture. Pertanyaannya, apakah manusia sudah menemukan kebenaran yang sejati di dalam dua hal ini? Hikmat dunia ini tidak dapat menolong orang untuk mengenal Allah. Seberapapun kepandaian manusia, hal itu tidak menjamin bahwa dia mengenal Allah. Karena pengenalan terhadap Allah hanya dimungkinkan oleh karya Roh Kudus. Saudara bisa baca dalam 1 Korintus 2 ayat 6-16. Alkitab mengajarkan bahwa pengetahuan tentang Allah seharusnya membawa manusia untuk memuliakan Tuhan. Makanya tanpa relasi pengenalan akan Allah itu tidak berarti. Hikmat Allah menyebabkan hikmat manusia menjadi kebodohan. Maksudnya adalah dalam hal ini Allah sangat berhikmat untuk tidak membiarkan hikmat manusia sebagai kunci pengenalan terhadap dirinya. Dia membiarkan manusia tinggal dalam kebodohan jalan mereka sendiri. Manusia seharusnya memiliki bukti yang cukup. Namun, Allah membuat mereka tidak memahami apa yang mereka lihat. Nah, jika Allah secara otomatis dapat dikenali melalui hikmat manusia, maka sesungguhnya manusia lebih hebat daripada Allah dong. Dan pengenalan itu hanya untuk sebagian orang saja yang memiliki kualitas hikmat yang tinggi. Nah, di dalam salib, Kristus Allah membuat orang berhikmat dan orang bodoh menjadi sama-sama bodoh. Mereka membutuhkan hikmat Allah melalui Roh Tuhan. Supaya apa? Supaya tidak tinggal tetap dalam kebodohan itu. Bagaimana mungkin orang yang berhikmat malah tidak mengenal Allah, sedangkan yang bodoh justru percaya kepada Tuhan? Kuncinya terletak pada kata Allah berkenan menyelamatkan. Ungkapan Allah berkenan dalam Alkitab, terutama dalam tulisan Paulus, itu merujuk pada ketetapan Allah yang berdaulat. Makanya di dalam ayat 24 dijelaskan lebih lanjut bahwa perkenanan Allah ini berhubungan dengan kerelaan Allah memanggil orang-orang pilihannya. Saudara, budaya Korintus itu mirip dengan tren yang ada hari ini, yang sangat mengagungkan filsafat dan retorika kepintaran. Ini merupakan sebenarnya ancaman bagi kekristenan. Kenapa? Karena jemaat tergoda untuk memandang Injil sebagai sesuatu yang bodoh dan menjadi tidak menarik. Untuk membuat Injil terlihat menarik, maka jemaat lalu memberitakannya menurut filsafat dan prinsip-prinsip retorika pada waktu itu. Makanya, saudara, cara ini sebenarnya yaitu cara ini dari luar kelihatannya mungkin mampu membuat banyak orang datang dan tertarik. Tetapi tindakan ini justru sebenarnya berkontradiksi dengan hakikat Injil. Injil tidak pernah berubah, itu merupakan kuasa dan hikmat Allah. Akar masalahnya bukan terletak pada Injil, tetapi kepada natur manusia yang sombong. Mereka mau duduk di kursi hakim dan mulai menghakimi Allah yang mereka letakkan di kursi terdakwa. Benar atau salah, berhikmat atau bodoh, kuat atau lemah, semuanya bergantung pada penilaian manusia. Nah, persoalan yang sama ini terulang lagi mulai zaman pencerahan, Enlightenment, sekitar kira-kira abad ke-18 sampai pada masa sekarang. Rasio dan logika diletakkan sebagai hakim, dan firman Tuhan sebagai terdakwa. Semua yang tidak memenuhi kriteria kebenaran yang didirikan orang-orang waktu itu dianggap sebagai mitos. Semua yang supranatural ditolak. Alkitab tidak ubahnya seperti buku kuno biasa yang dipenuhi banyak kesalahan. Disinilah saya bukan menentang penggunaan akal dan pikiran dalam memahami Tuhan. Justru saya mendorong kita menggunakan akal dan pikiran kita untuk menjawab tantangan dan problem kehidupan saat ini dalam kerangka hikmat-Nya Tuhan. Akal dan pikiran itu haruslah dilingkupi oleh hikmat yang berasal dari Allah. Itulah sebabnya lebih dulu saya telah memaparkan apa dan bagaimana hikmat yang dari Allah, serta bagaimana hikmat Allah itu bekerja dalam hidup kita. Dan agar kita lebih menyadari
bahwa inti dari segala hikmat Allah itu adalah Injil yang ada di tangan kita. Saudara yang kasih Tuhan, ini menjadi bagian yang penting bagi setiap kita. Karena saya banyak menjumpai bagaimana orang-orang dalam kehidupan mereka, yaitu lebih mengutamakan pikiran atau mengutamakan sains. Saya mengatakan bahwa kehidupan di dalam Tuhan itu harusnya berimbang. Tapi banyak orang pada akhirnya mereka menitik beratkan pikiran mereka kepada yang namanya sains tadi. Pada waktu Anda menaruh pikiran Anda kepada sains, maka Anda mulai diajak untuk berpikir seperti yang dunia pikirkan. Bayangin saudara, orang lebih takut sekarang, ya kan? Lebih ketakutan untuk yang namanya datang ke suatu lokasi, datang ke gereja. Mereka lebih takut datang ke gereja, mereka lebih takut datang untuk pelayanan dibandingkan mereka datang ke mall dan nonton di bioskop. Saya banyak jumpai orang-orang yang seperti itu. Kalau untuk pelayanan mereka berkata, ini masih masa pandemi, kami tidak mau ketemu orang. Tapi kalau jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke tempat keramaian yang lain, mereka dengan amannya dan mereka tetap dengan bisanya langkah ke tempat itu. Inilah salah satu bagian skenario-nya iblis yang hendak membuat orang menjauh daripada Tuhan. Saya sudah pernah katakan kepada saudara, pandemi ini dua pilihannya. Anda mau fight atau Anda mau flight, gitu loh. Ya kan? Anda maunya tetap berjuang di dalam Tuhan dengan ketekunan, atau sebaliknya, malah Anda mulai melepas dan menjauh daripada Tuhan. Mungkin tetap Kristen, tapi sekarang ada pemahaman baru, ada pemahaman yang lagi ngetren. Anak-anak muda sekarang diarahkan untuk menjadi agnostik. Anak-anak muda diarahkan untuk menjadi ateis. Mereka diarahkan untuk mereka menjauh daripada Tuhan, untuk berkarya, untuk bersikap, untuk berlaku dengan kekuatan dan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Makanya ini saya mau katakan buat saudara, waspada dan berhati-hatilah, karena dunia ini hendak mengubah konsep berpikir kita. Kegiatan kita mungkin telah dirumahkan kalau kita tidak dasari diri kita di dalam hikmatnya Tuhan, tidak membiarkan diri kita untuk mengandalkan Tuhan. Walaupun mungkin orang dunia mengatakan kita bodoh, ya orang Kristen dikatakan bodoh. Orang yang percaya Yesus dikatakan lemah. Kenapa dikatakan demikian? Kita dihina, kita diam aja, kita nggak balas yang seperti mereka, ya kan? Gereja mungkin diganggu dan sebagainya, kita nggak bersuara yang bagaimana juga. Kita dikatakan sepertinya bodoh, ya percaya pada Yesus, bergantung hanya kepada Yesus dikatakan bodoh. Dan tetapi lihat, justru inilah yang hikmat sejati. Justru orang-orang dunia itu yang tidak memiliki hikmat, mereka terjerumus dalam apa yang mereka rencanakan. Jadi kalau sekarang Anda di dalam Kristus, malahan Anda mau menjadi sama seperti dunia, bersandar kepada yaitu pengetahuan dunia saja semata, tanpa saudara bergantung pada janji firman Tuhan, saya takutnya Anda mulai tergerus dan terbawa hanyut kepada konsep dunia atau yang sedang ngetren di zaman sekarang ini. Doa saya saudara, ingat baik, kita punya tugas. Ingat baik, kita punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan tugas kita lah untuk menyatakan Injil, bukan hanya melewat perkataan, tetapi seluruh hidup kita. Konsekuensinya, satu, yaitu agar dunia melihat dan menerima terang Injil melalui kita. Hikmat Allah akan menuntun kita dalam menjadi pelaku-pelaku Injil yang berkenan di hadapan Tuhan. Masih mau hidup dengan hikmat dunia, saudara? Itulah pilihannya di tangan Anda. Saya berdoa buat saudara di hari Minggu ini, di minggu yang terakhir, secara lengkap di bulan September ini, kita semuanya mengerti, memahami makna hikmat itu bagi kehidupan kita. Saya berdoa, saudara menjadi orang-orang yang lebih dewasa, menjadi orang-orang yang lebih tertanam di dalam Tuhan, dan saya berdoa, saudara semakin matang di dalam kemurahan-Nya Tuhan. Sebelum saya akan menutup dalam doa berkat, saya mengundang saudara, kalau saudara mau didoakan pagi hari ini secara live, secara langsung, saya membuka yaitu prayer room dengan platform melalui Zoom online. Inilah meeting ID-nya, dan di sini juga ada passwordnya. Saudara boleh ketik meeting ID, masukkan passwordnya. Saya tunggu saudara di sana, dan saya akan berdoa buat saudara. Dan doa live ini saya lakukan setiap hari Minggu, ibadah yang pertama di jam 8. Kami biasa buka ruangan di jam 9:05. Saya tunggu saudara di sana,
saya akan berdoa secara live bagi saudara di prayer room melalui Zoom online. Mari kita tutup ibadah ini dan kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kabar baik yang boleh kami terima di hari Minggu ini. Aku percaya setiap anak-anak Tuhan benar-benar orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang bergantung pada Tuhan. Maka sekarang dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa biarlah hikmat Tuhan membekali mereka dalam segala keputusan yang mereka lakukan. Mereka tidak tergerus oleh arus dunia, oleh konsep berpikir dunia, tapi mereka memiliki standar, yaitu kebenaran firman Tuhan. Maka aku berdoa juga apa yang disentuh, dipegang, dikerjakan mereka diberkati berhasil. Kalau ada yang sakit hari ini sudah disembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus, kesembuhan sudah terjadi. Keluarga besar kami semua diselamatkan. Janji Tuhan satu orang bertobat, seisi rumahnya diselamatkan. Maka terima kasih juga kami berdoa buat gereja kami, Gereja Zion Church of Christ, gereja yang diberkati Tuhan. Gereja ini menjadi gereja yang matang, gereja yang dewasa, gereja yang maju. Tuhan berkati dengan orang-orang yang terbaik, orang-orang yang tepat, bersama-sama dengan kami membangun pelayanan ini. Karena inilah yang Tuhan sediakan, inilah yang Tuhan berikan, Tuhan yang telah menanamkan visinya. Maka kami berdoa, biarlah kami bergerak sesuai dengan visi tersebut. Dan juga tangan-tangan yang telah membantu pelayanan kami diberkati. Apa yang mereka korbankan digantikan lipat kali ganda, ratusan kali ganda, tidak pernah kekurangan. Kami percaya berkat-Mu, pertolongan-Mu, mujizat-Mu, kemurahan-Mu selalu ada bersama kami. Kami melangkah dengan iman seperti Raja Wali, yaitu terus mengembangkan sayap, terus naik melewati badai. Kami tidak turun ke bawah, tetapi kami terus terangkat ke atas. Kami terus menjaga intensitas, kami terus menjaga yaitu durabilitas kami bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Thank you Lord Jesus. Kami percaya melewati situasi pandemi, kami yaitu menjadi pribadi yang baru, pribadi yang berbeda, pribadi yang matang, pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kekasih Kristus, arahkan hati dan aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu, dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apapun yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan. Ingatlah perkara ini, Tuhan Yesus Kristus pasti buat engkau berhasil. Diangkat Tuhan, kau naik ke atas bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa, sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini merupakan minggu, bulan, tahun yang penuh berkat. Siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus telah disediakan buat setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa minggu depan, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. I hear the voice of love calling me home to where I belong. Oh, it cripples every fear, and the ones who will need walk away. Thank you, Lord. So rest in your promises. Now I'm sure of this. I'm yours. There's no power strong enough. No power strong enough to separate me from your love. I'm yours. Come on. Let the waters rise, I will stand. As the oceans roar, let the earth shake beneath me. Let the mountains fall. You are God over the storm, and I am yours. Even the thunder and the wind obey at the command of my Father. Father, I set my feet upon your mighty name. So let the rain fall